Masa lalu sudah selesai. Sebuah puisi karya Buya Syakur Yassin. Ketika ilmu pengetahuanmu semakin bertambah dan kesadaranmu meningkat, maka engkau akan memilih tutup mulut, tidak suka mendengarkan omongan orang lain yang tidak membawa manfaat. Tetap saja tidak dapat dipungkiri, lelaki jatuh cinta kepada seorang perempuan adalah karena kecantikan dan penampilannya. Tetapi seorang perempuan jatuh cinta kepada seorang lelaki adalah karena perilaku dan tindak tanduknya. Lelaki dalam memadu cinta lebih banyak menderita dan menanggung rasa sakit jauh lebih besar daripada perempuan. Hanya bedanya, lelaki mampu menyembunyikan rasa sakitnya. Berbeda bila dibandingkan dengan perempuan. Bila engkau menyembunyikan rasa marahmu kepada seseorang yang telah menjahati dirimu, tetapi tidak diteruskan dengan pemberian maaf, maka nanti akan mengganggu jiwamu. Nanti engkau mudah tersinggung dengan persoalan sepele dan marahmu akan meledak-ledak. Susah dikendalikan. Rasa bosan atau jenuh besar sekali pengaruhnya. Akan mendorong kita masuk dalam kesulitan berpikir berlebihan, yang selanjutnya membuat kita depresi. Untuk itu, maka sangat dianjurkan kita mesti punya kesibukan apa saja yang dapat kita lakukan. Jangan dibiarkan ada ruang-ruang kosong dalam pikiran kita, karena keadaan kritis seperti itu akan menjadi pintu masuk bagi terjadinya perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan kita. Lalu kita akan terjebak dalam kubangan kesedihan dan depresi yang berkelanjutan. Dulu pernah suatu ketika menjelang aku akan tidur, engkau datang di malam hari karena ada sesuatu yang sangat penting. Lalu kita bercakap-cakap tidak terlalu lama. Setelah itu engkau pergi. Lalu aku pun masuk kamar berbaring. Apa yang terjadi, wahai kekasih? Aku tertidur sangat lelap dan nyenyak. Tak ubahnya seperti menelan pil tidur jenis Valium. Memang, bercakap-cakap dengan orang yang kita cintai sebelum tidur membuat tidur kita lelap dan nyenyak. Wajahmu yang tampil lebih muda dari usia yang sesungguhnya atau biasa disebut dengan baby face adalah disebabkan karena hidup yang engkau jalani sehari-hari bergelimang dengan kebahagiaan tanpa tekanan dan ketegangan. Biasanya dengan seizin Tuhan engkau bisa panjang umur di atas rata-rata.
Setiap aku berbincang bersamamu dan engkau berada di sampingku, ada sesuatu yang kurasakan dalam diriku. Aku merasakan sulit berpikir, sampai aku tidak mampu membangun argumentasi di hadapanmu. Mungkin hal ini dirasakan oleh kebanyakan laki-laki, yaitu apabila seorang lelaki berhadapan dengan perempuan cantik, selalu kecerdasannya akan menurun drastis lalu menjadi dungu. Adapun mengenai bad mood yang aku alami setiap hari, mungkin sebabnya adalah karena hubungan yang aku hentikan bersama orang yang sangat aku cintai dulu sudah berlalu dan sudah menjadi masa lalu. Tetapi aku tanpa sadar selalu saja setiap saat memantau dari kejauhan. Mungkin itu yang menjadi sebab emosiku terganggu tanpa aku sadari. Demikian pula sebaliknya. Dilihat dari sisi lain, ketika aku membenci seseorang karena suatu sebab, maka nanti apapun yang dilakukannya akan mengganggu perasaanku, lalu berubah menjadi kegelisahan, sekalipun yang dilakukan adalah persoalan yang biasa-biasa saja. Mungkin sudah ada 1 tahun lamanya aku tidur tidak kurang dari 9 jam setiap malam. Lama-kelamaan akhirnya dapat kurasakan, ternyata pengaruhnya sangat besar sekali. Zat kimia yang ada di dalam otak membuat aku selalu ingin tidur lebih banyak lagi. Akhirnya, setiap aku terbangun dari tidur, selalu terasa seolah tidurku masih kurang. Biarlah aku bercerita tentang diriku sendiri, supaya engkau tahu lebih jelas. Aku merasa tersinggung apabila ada seseorang yang memerintah diriku untuk melakukan sesuatu dalam bentuk apapun, bahkan sekalipun perintah itu untuk kepentinganku. Memang aku berjiwa pemberontak, tetapi dalam waktu yang sama, aku juga orang yang percaya diri. Itulah sebabnya mengapa aku ingin bertemu denganmu sebelum tidur. Karena setelah bertemu denganmu, aku dapat tidur dengan lelap. Atau bila aku gagal tidak dapat bertemu denganmu, supaya aku dapat tidur dengan mudah dan cepat, sengaja aku buat sebuah skenario, seolah aku berdialog dan berbincang dengan beberapa orang yang kucipta dalam pikiranku dengan memejamkan mata. Lalu setelah itu secara perlahan aku dapat tidur dengan pulas. Andaikan sampai sekarang engkau belum dapat membaca perasaanku dan perasaan orang lain, dapat dimaklumi. Tetapi nanti ketika engkau sudah banyak membaca buku, ilmu pengetahuanmu terus bertambah, maka engkau akan mudah sekali memahami perasaan orang lain. Lalu akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh lagi. Cara engkau mengikat rambut berubah, tidak seperti biasa. Sekarang engkau mengikat rambut seperti buntut kuda. Biasanya cara perempuan mengikat rambutnya seperti buntut kuda biasanya berpola hidup sederhana, terengginas, gemar traveling, punya semangat hidup yang tinggi. Di samping itu semua, juga perasaannya menggelora, selalu ingin membantu orang lain, sekalipun mesti mengurangi kenikmatannya
sendiri. Seorang perempuan yang lebih mengagumi lelaki karena kecerdasannya daripada ketampanannya biasanya adalah perempuan yang punya pikiran yang maju dan matang bila dibandingkan dengan perempuan lain. Dulu aku suka bergadang sampai larut malam. Hal ini yang mungkin menyebabkan aku terlambat menikah. Sampai sekarang usiaku sudah hampir 40 tahun. Lalu sejak aku mengenalmu, aku mulai belajar tidur sore. Merubah jam tidur ternyata tidak mudah. Sehingga terpaksa setiap malam aku selalu membayangkan wajahmu sebagai pengantar tidur. Dan ternyata sangat efektif. Sejak itu aku mulai mengerti bahwa orang-orang yang menderita depresi sebenarnya mereka itu mempunyai pemikiran yang sangat realistis. Itulah sebabnya mereka mengalami depresi. Adapun keluhanmu kepadaku tentang ada perasaan rindu yang menyelinap ke dalam hatimu terhadap orang yang sudah putus hubungan, itu sebenarnya sama sekali tidak berarti engkau ingin kembali merajut hubungan dengan kekasihmu yang dulu, melainkan secara psikologis bahwa kerinduanmu itu merupakan kunjungan jiwamu terhadap perasaan-perasaanmu sendiri yang tercecer dengan peristiwa yang telah lalu bersama sahabat lamamu. Kemudian lagi, dalam suatu acara penting dan resmi, engkau tertawa terbahak-bahak. Entah mengapa, engkau tidak dapat menahan diri untuk sementara waktu. Tetapi, namun demikian, aku bisa melihat sisi positif dari apa yang kulihat tentang dirimu. Bahwa engkau adalah seorang perempuan yang mempunyai kepribadian yang jelas dan jujur. Tidak suka kepalsuan dan tipu-tipu. Lagi-lagi engkau menyesal mengapa menjawab dengan tegas, mengapa tidak memberikan reaksi yang tepat pada saat itu. Padahal peristiwa itu sangat menyakitkan. Itulah sebabnya mengapa otak kita tidak mampu merespon suatu peristiwa. Kecuali setelah selesai dan terlewati kemudian kita lalu menyesal. Masalahnya kembali kepada otak kita, berhenti dari berpikir. Ketika emosi kita sedang meledak-ledak dan kemarahan sedang mengamuk, perlu diketahui bahwa akal kita tidak dapat berpikir di bawah tekanan. Itulah sebabnya mengapa negara yang dipimpin oleh seorang diktator, rakyatnya menjadi dungu karena tidak mampu berpikir. Siapapun orangnya, mungkin juga termasuk dirimu, wahai kekasih. Ketika menangis karena sedih ditinggal pergi oleh seseorang yang sangat penting bagi dirimu. Sebenarnya engkau menangis bukan karena kepergiannya, melainkan karena kesadaranmu bahwa orang yang sangat penting itu tidak akan berulang kedua kalinya dalam kehidupan. Jadi engkau menangis adalah karena sakit dan sedih, karena engkau harus menerima realita yang pahit, bahwa orang yang penting dalam hidupmu itu tidak dapat digantikan oleh siapapun. Aku punya masa lalu dan engkau juga punya masa lalu. Masing-masing punya masa lalu sendiri-sendiri. Tetapi aku ingin menikahimu adalah ingin menikahi masa depanmu, bukan masa lalumu. Masa lalumu adalah milikmu. Demikian juga masa laluku adalah milikku sendiri. Kijang itu larinya lebih kencang daripada harimau.
Mengapa Kijang selalu tertangkap? Sebabnya karena Kijang ketika berlari terlalu sering menoleh ke belakang. Untuk itu, mari kita berlari, terus menatap ke masa depan. Masa lalu sudah selesai. Betul, masa lalu sudah selesai. Tetapi ketika persoalannya berkaitan dengan kasus hukum, walau bagaimanapun harus kita selesaikan. Bantahmu dengan penuh semangat. Aku setuju, berikut dengan segala konsekuensinya, asal engkau bersedia menjadi istriku. Jawabku cepat. Aku bersedia menjadi istrimu. Tetapi sebelum engkau selesai berucap, langsung kuputus. Berapapun jumlah uang yang kau butuhkan untuk kasus hukum. Kutegaskan sambil kupeluk dirimu erat-erat. Dan engkau berserah, tidak menolak. Puisi ini ditulis di Indramayu 31 Desember 2023 pada saat hari-hari terakhir Kiai Haji Abdul Syakur Yassin masih bersama kita hidup di dunia ini. Saya mengagum beliau orang baik, dan saya berdoa untuk beliau semoga tempat terbaik diberikan oleh Tuhan kepada beliau di surganya. Dan secara khusus saya memang meminta kepada tim untuk mengirimkan puisi, kira-kira puisi-puisi terakhir beliau untuk dapat saya bacakan. Dan malam ini saya membacakan puisi, salah satu puisi itu yang tadi berjudul Masa Lalu Sudah Selesai. Saya sepakat kita harus berlari menatap ke masa depan agar kita tidak tertangkap oleh keadaan dan kemudian menderita, tetapi kita menatap masa depan dan meraih kesuksesan dalam hidup kita. Terima kasih. Salam budaya.